Halo pemirsa setia Fibis News, bertemu kembali dengan saya Rimba Laut dalam program Fibis Dialogue and Opinion. Pada edisi kali ini kita akan membicarakan seputar bisnis retail garment dari PT Trisula International Tbk, di mana perusahaan ini baru saja melangsungkan IPO pada tanggal 28 Juni 2012. Hadir pada kesempatan kali ini narasumber kita yaitu Direktur Utama PT Trisula International Tbk, Ibu Lisa Cahyadi bersama dengan Bapak Rudolf Simarmata selaku Direktur Marketing Lokal. Ya, mimpi untuk menjadi perusahaan terbuka itu memang sudah cukup lama diinginkan oleh Trisula secara grup, namun memang berjalannya jalan dan berjalannya kita berusaha. Waktunya memang hanya tahun ini yang terbaik menurut kita, ya kita serahkan bahwa kita sebutkan ini dengan iman bahwa ini adalah rencana Tuhan, sehingga terrealisasilah IPO itu pada tanggal 28 Juni. Yang pertama tentu tidak lepas dari populasi yang ada di Indonesia. Ya. Seperti kita ketahui, populasi Indonesia 240 juta orang ya sampai dengan data terakhir, dan ini adalah jumlah populasi terbesar ketiga di dunia. Dan Trisula International Tbk melihat sesuai dengan nature daripada perusahaan yang berawal dari berdirinya perusahaan tekstil di Bandung, yang mayoritas tekstil tersebut pada awalnya adalah untuk kebutuhan syuting dan trousers atau celana, maka Trisula berpikir kenapa tidak terjun juga di dalam penyediaan pakaian jadi atau ready to wear. Nah, itu cikal bakalnya sehingga sampai sekarang kita bersyukur puji Tuhan sampai saat ini Trisula International Tbk memiliki 4 merek, yaitu Jack Nicklaus, Job, Men Club, dan Uni Asia. 3 dari 4 merek tersebut yaitu Job, Men Club, dan Uni Asia adalah merek kita sendiri. Jadi satu kebanggaan sebagai satu retail player domestik punya merek sendiri. Sedangkan Jack Nicklaus adalah Trisula sebagai pemegang lisensinya untuk pemasaran di Indonesia. Itu salah satu yang mendasari kita terjun di industri. Masih banyak yang lain, tapi mainly itu yang kami lihat, Mas Rima. Menarik, jadi ada satu data yang menjadi satu acuan juga bagi kami, bahwa pertumbuhan retail di Indonesia selama 5 tahun terakhir rata-rata sepanjang tahun itu sekitar 30-40%. Ya, ini adalah salah satu indikasi yang menunjukkan bagaimana industri ini punya peluang yang sangat besar. Yang kedua, selain jumlah populasi penduduk yang tadi, bahwa pertumbuhan daripada pusat perbelanjaan atau ekspansi daripada mall itu luar biasa. Ya, kalau kita bandingkan rasio jumlah pusat perbelanjaan dengan jumlah penduduk di Indonesia, terus terang kita masih jauh dibandingkan dengan negara tetangga Singapura misalnya. Jadi tentu ini merupakan satu peluang atau satu kesempatan dalam usaha mengembangkan industri retail garment sendiri di Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa clothing secara umum adalah kebutuhan primer, dan terkait dengan jumlah populasi tadi dan tentu dengan segmentasi masing-masing, kita mau pastikan ada merek-merek Trisula International Tbk yang mampu memberikan kontribusi di industri tersebut. Ya, kira seperti itu. Diawali tadi telah disebutkan kita berkembang kepada pasar ekspor ke luar negeri. Mengapa sasarannya Amerika? Salah satunya Amerika itu juga salah satu populasi yang terbesar ya, top 3 di antara beberapa negara termasuk Indonesia dan Cina. Dan memang Amerika konsumsinya, biaya belinya cukup tinggi saat itu, walaupun saat ini memang sedikit agak terpuruk, namun populasi yang sangat besar itu merupakan pasar tersendiri yang kita bisa serap dan kita bisa
produksikan dan deliverikan kepada mereka. Kedua, pasaran Jepang itu sangat dikenal dengan kualitas. Dengan kita bisa melakukan ekspor ke Jepang itu secara langsung juga daya kualitas kita juga meningkat ya, karena tuntutan terhadap kualitas itu sangat besar di Jepang, sehingga di situ juga kita bisa berlaku sebagai produsen garment yang memiliki value added. Jadi kita tidak sebagai hanya melakukan mass production, mass export, tapi sasaran kita tersasar kepada quality issue, sehingga juga di Amerika pun kita punya customer, walaupun base yang begitu besar, tapi kita bisa memperoleh customer yang value-nya lebih di atas yang bukan mass volume punya pasaran. Nah, itu sangat membantu kita punya industri garment yang pada umumnya di Indonesia seringkali kita sering disebut sebagai tukang jahit saja, tapi kita tidak mau disebut sebagai itu. Dan karena pengalaman kita dengan Jepang dan kualitas, dan juga dengan Amerika yang begitu mass, selama ini kita mencapai apa yang kita inginkan. Secara pendapatan bersih kita punya satu target angka yang cukup fantastik, yaitu kita targetkan di tahun 2012 kita ingin mencapai angka 600 miliar. Dari yang kita miliki tahun 2011 itu di kisaran 288 miliar. Ya, ini memang satu angka yang cukup berani kita ingin capai, namun kita yakin dengan infrastruktur kita yang sudah ada, kita ingin pencapaian sasaran ini kita bisa capai pada waktunya. Kemudian kita juga memiliki target laba bersih capai di kisaran 30 miliar. Kita juga yakini kita masih ada waktu 6 bulan ke depan untuk mengejarnya, karena di industri retail garment ini kita sudah menjelang lebaran ya. Udah umumnya itu penjualan meningkat bisa 2-3 kali lipat pada umumnya, dan sehingga itu juga memberikan kontribusi laba yang berarti agar pada akhir tahun kita juga bisa mencapai laba itu. Di sisi lain tentunya dengan berhasilnya IPO yang kita sudah peroleh pada hari kemarin, banyak rencana yang sudah kita buatkan dan kita akan realisasikan dengan membuat tambahan gerai-gerai baru. Sudah ada 4 yang sudah confirm kita akan buka di Alam Sutra Mall, di Costa Casablanca, di Taman Anggrek, dan di mana satunya lagi, ada 4 mall yang kita sudah confirm. Di Karawaci, ya betul. Tentunya di luar itu masih ada beberapa yang sedang kita bicarakan dan sudah mendekati juga target deal tempat maupun harga. Itu merupakan salah satu cara untuk kita mengembangkan usaha retail kita ini juga. Ya, ini bicara mengenai marketing karena memang ini adalah juga bicara retail branding dari sebuah merek. Tentu upaya untuk mensosialisasikan merek ini ke pasar juga harus dilakukan. Ya, secara keseluruhan kita mengenal yang namanya strategi marketing above dan below the line. Ya, tentu bukan dalam konteks pasang iklan di mana-mana, tapi kita berupaya mempelajari sebetulnya untuk setiap event-event ataupun produk yang mau kita komunikasikan, kita selalu mencari cara promosi atau cara komunikasi yang efektif. Salah satu diantaranya adalah melalui pembukaan toko. Pembukaan toko seperti yang tadi Bu Lisa sudah jelaskan, itu juga sebetulnya untuk area tertentu itu sebagai satu alat marketing. Kita mau ada satu confidence di customer kita bahwa dengan satu tampilan toko yang bagus, yang menarik, yang kalau orang retail bilang katanya bright gitu ya, itu sebetulnya mencerminkan daripada merek itu sendiri. Jadi kita gabung aja semuanya, kita gabung aja melalui menggunakan media cetak ataupun media online yang ada, kemudian juga melalui aktivitas marketing itu sendiri, melalui pembukaan gerai, dan tentu
kualitas yang melekat terhadap produk itu sendiri, Pak. Demikian program Fibis Dialog and Opinion kali ini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Saya Rimba Laut, salam Fibis.